Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana Zain dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Muhammadiyah Cirebon. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah yang kajian Al-Quran berbasis teknologi yang berjudul Keutamaan Berpegang Teguh pada Al-Quran, yang diampu oleh Ibu Hajah Siti Hajar STHI MAG. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmatnya yang tak terhingga, nikmat sehat pula, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dan dengan bertolabul ilmu ini. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung, Nabi umat seluruh umat muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang semoga nanti di akhirul zaman kita bisa diakui menjadi umatnya. Amin Allahumma amin. Baik, di sini dengan tema berpegang teguh pada Al-Quran ya. Apa sih Al-Quran tuh? Al-Quran tuh Al-Quran adalah sebuah firman Allah. Yang kita tahu yaitu adalah sebuah firman Allah. Lalu bagaimana keterkaitan antara pegangan dalam kehidupan? Nah, di sini kita perlu tahu dulu apa keajaibannya Al-Quran. Nah, yang perlu kita ingat, kita pernah mengingat sebuah cerita yang bagaimana malaikat Jibril ini dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah karena malaikat Jibril ini diutus oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kepada Rasul kita, sehingga beliau termasuk malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Kemudian Rasul kita siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa beliau bisa menjadi Nabi paling mulia di antara para Nabi? Karena beliau sudah diutus oleh Allah untuk menerima firman Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim, sehingga beliau dimuliakan oleh Allah. Nah, lalu bulan apakah Al-Quran itu diturunkan? Di manakah gitu ya? Atau bulan kapankah? Nah, yang kita tahu ceritanya itu adalah nuzulul Quran ya. Nah, di situ Al-Quran itu diturunkan. Jadi di bulan mana? Bulan suci, yaitu di bulan suci Ramadan. Nah, di situ Al-Quran diturunkan sehingga bulan tersebut juga menjadi bulan yang mulia di antara para bulan-bulan. Lalu kemudian bagaimana dengan manusia? Apakah dia akan menjadi mulia ketika dia mau bertolabul ilmi atau mau bermuajalah dengan Al-Quran? Apakah dia akan menjadi mulia ketika dia mau mengamalkan Al-Quran? Tentu saja iya. Jadi ketika kita mau memuliakan ketika kita mau dimuliakan, maka kita harus muliakan terlebih dahulu. Nah, ketika kita mau dimuliakan oleh Allah, maka kita harus muliakan Al-Quran. Kita harus pahami, kita harus resapi, kita harus amalkan, dan kita harus muliakan, sehingga Allah akan muliakan balik kita. Jadi seperti itu ya, timbal baliknya. Kemudian yang perlu kita tahu, kita tidak mungkin hidup di dunia ini tidak dengan pegangan, tidak dengan pedoman ya. Lalu apakah pegangan tersebut? Yaitu Al-Quran tadi. Bagaimana caranya kita berpegang kepada firman Allah yang kita bahkan mungkin untuk orang awam itu tidak tahu ya makna yang tersiratnya. Nah, di sini maka itulah kita harus bertolabul ilmi, kita harus belajar memahami, kita tidak hanya menghafal atau mendengarnya saja, sehingga Allah pun mengetahui usaha kita dan proses kita sehingga kita bisa dimuliakan ya Allah. Nah, lalu bagaimana dengan orang musyrik? Kenapa mereka tidak dimuliakan? Kenapa mereka tidak pernah mendapatkan kemuliaan? Karena perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalamullahi summa ablighu ma'manah.
dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Yang artinya, dan jika di antara kami atau kaum yang musyrik ini ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia mendapatkan tempat yang aman dan agar dia bisa mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkan dia juga kepada tempat yang aman ya tadi ya. Nah, lalu itu karena sesungguhnya mereka adalah orang yang tidak mengetahui. Jadi karena mereka ini tidak mengetahui, makanya mereka tidak mau belajar. Mereka tuh mendengarkan Al-Quran itu seperti ini, ayatnya itu bermakna seperti ini, tapi mereka tidak begitu saja kayak kita langsung memahami lalu mengamalkan, tapi mereka lebih ke ya sudahlah, toh itu cuma teks seperti itu. Mereka beranggapan bahwa Al-Quran itu ya teks biasa. Maka dari itu ketika Allah itu belum berkehendak ya, belum mengetuk hatinya, maka kaum musyrik itu belum bisa menjadi orang yang termasuk salah satu orang yang dimuliakan. Karena apa? Karena orang yang mulia itu adalah orang yang dipilih oleh Allah. Nah, bagaimana kita? Kita masa mau menyanyiakan nih? Kita nggak mungkin menyanyiakan tentang nikmat tersebut. Jadi marilah kita bersama-sama kembali lagi, mari kita belajar lagi, berbenah lagi bagaimana Al-Quran itu bisa diamalkan, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, jangan sampai kita salah jalan. Karena yang perlu kita tahu adalah hidup di dunia itu tuh penuh dengan kegelapan, penuh dengan kefanaan. Nah, bagaimana kita bisa membedakan mana yang fana ini, mana yang gelap ini? Karena gelap di mata itu beda dengan gelap di hati ya. Jadi jangan sampai kita sudah gelap di mata, gelap di hati lagi, naudzubillah ya. Nah, maka dari itu, ayo kita bersama-sama lagi, belajar lagi ya, bagaimana kita ketika kita ingin dimuliakan, maka kita muliakan dulu Al-Quran itu. Maka sang penciptanya lah yang akan memuliakan kita. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga dari beribu kata yang saya ucapkan ini dan dari hal-hal yang kita simak bersama-sama, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan kembali kepada kegiatan-kegiatan kita yang ada di dalam kehidupan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.